Kenalkan, saya Windy Ayu Lestari, guru IPA dari UPTD SMP 1 Bongas. Saya calon guru penggerak angkatan 11 dari Kabupaten Indramayu. Filosofi pendidikan dari Ki Hajar Dewantara masih sangat relevan dengan pendidikan saat ini. Berdasarkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, tujuan diselenggarakannya pendidikan adalah menuntut kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan serta mampu bersaing pada zamannya. Agar tujuan pendidikan bisa tercapai sebagai pendidik, kita harus yang pertama adalah memahami teori konvergensi. Berdasarkan teori konvergensi, murid diibaratkan sebagai kertas yang penuh dengan tulisan. Namun tulisan tersebut masih belum jelas. Tugas kitalah menebalkan kekuatan kodrat yang sudah dimiliki oleh murid. Yang kedua, menanamkan bahwa pada saat penyelenggaraan pendidikan, guru menghamba pada murid. Menghamba di sini berarti pendidikan haruslah berpusat pada murid. Untuk itu, kita harus memahami kekuatan kodrat dan karakter yang dimiliki oleh murid kita. Yang ketiga, kita harus menyesuaikan pendidikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pendidikan haruslah disesuaikan dengan kondisi alam, sosial, dan budaya di lingkungan tempat tinggal murid. Sehingga ketika mempelajarinya, mereka merasa dekat dan dapat langsung diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Selain itu, pendidikan juga harus mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi memberikan banyak perubahan dan kemudahan, namun juga penuh dengan tantangan. Oleh karena itu, kita harus menyesuaikannya dengan perkembangan zaman. Yang terakhir, budi pekerti. Budi pekerti yang luhur sangatlah penting dalam pendidikan. Tidak hanya nilai akademis yang penting, tapi budi pekerti juga amatlah penting. Ki Hajar Dewantara memiliki 3 semboyan yang menunjukkan peran dari seorang pendidik. Yang pertama adalah Ingarso Sumpulodo, yang dapat kita maknai bahwa sebagai seorang pendidik kita haruslah memberikan teladan pada murid-murid kita. Yang kedua, Ingmadia Mangunkarsa, artinya kita haruslah menyemangati murid-murid kita untuk melakukan yang terbaik. Yang terakhir adalah Tutpuri Handayani. Kita haruslah memberikan motivasi dan dukungan agar murid-murid kita bisa mencapai tujuan belajarnya. Berdasarkan filosofi dari Ki Hajar Dewantara, kita haruslah menerapkan pendidikan yang berpihak pada murid. Yang pertama, dengan cara menerapkan merdeka belajar. Kita memberikan kemerdekaan pada murid untuk menjalankan kegiatan belajar. Yang kedua, kita haruslah kreatif dan inovatif dalam mengemas pembelajaran. Yang terakhir, kita harus mengikuti perkembangan zaman. Perkembangan teknologi yang sangat pesat bisa kita manfaatkan dalam pembelajaran, sehingga pembelajaran akan lebih menyenangkan dan lebih bermakna. Penyelenggaraan pendidikan yang berpihak pada murid di sekolah saya diantaranya adalah menerapkan pembelajaran yang fair. Murid tidak hanya mendengarkan penjelasan guru saja, mereka juga belajar dengan melakukan diskusi, mencoba langsung dengan melakukan praktikum, belajar dengan menggunakan permainan, juga memanfaatkan teknologi. Selain itu, mereka tidak hanya belajar di dalam kelas, tapi terkadang kita belajar langsung dari alam. Sebagai wadah untuk mengembangkan minat dan bakat murid, di sekolah kami sudah menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler yang sangat beragam. Ada futsal, ada voli, ada pramuka, paskibra, dan PMR. Selain kegiatan intrakurikuler dan ekstrakurikuler, terdapat beberapa pembiasaan baik untuk menumbuhkan karakter peserta didik yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Di antaranya adalah dengan melakukan sholat berjamaah, baik itu sholat duha ataupun sholat zuhur,
olahraga bersama, Jumat bersih, literasi, dan untuk memaintain gizi kita juga mengadakan kegiatan satu piringku. Anak-anak hidup dan tumbuh sesuai kodratnya sendiri. Kita tidak bisa memaksakan mereka untuk menjadi apa. Pendidik hanya dapat merawat dan menuntun tumbuhnya kodrat itu dengan baik. Salam guru penggerak, bergerak, bergerak, dan menggerakkan.